barusan untuk meeting yang pertama. Oke, silahkan sekarang apa namanya yang mau presentasi ya. Sudah mulai? Belum, Bapak. Baik, Pak. Belum, Pak. Ya, wes, silakan Recording in dilanjut lah, sudah progress. mulai. Oke. Ya, saya sudah melihat share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dan teman saya Muhammad Chandra. Di sini kami akan menampilkan presentasi atau diskusi tentang penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3. Yang pertama, apa sih itu SMK3? Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Apa itu K3? Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, ada tujuan penerapan SMK3. Setiap pekerja atau buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam mengendalikan pelaksanaan K3 menurut PP nomor 50 tahun 2012. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta menciptakan tenaga kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. SMK3, yang pertama ada menetapkan kebijakan K3, merencanakan K3, melaksanakan rencana K3, memantau dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Penetapan kebijakan K3. Kebijakan oleh pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Yang kedua, pembandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik. Yang ketiga, peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan. Yang keempat, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan. Yang kelima, penilaian efisien dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Yang B, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus dan memperhatikan masukan dari pekerja buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Kebijakan K3 paling sedikit memuat yang pertama visi dan tujuan perusahaan, yang kedua komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, yang ketiga kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan serta menyeluruh yang bersifat umum dan operasional.
Perencanaan K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Rencana K3 harus mempertimbangkan yang pertama hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya penilaian dan pengendalian risiko, yang ketiga peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, yang keempat sumber daya yang dimiliki. Rencana K3. Rencana K3, pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja atau buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Rencana K3 paling sedikit memuat tujuan dan saran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Pelaksanaan K3 atau kegiatan K3. Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 yang paling sedikit meliputi yang pertama tindak pengendalian, perencanaan atau desain rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja, pembelian atau penggadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan dan bencana industri, dan yang terakhir rencana dan pemulihan keadaan darurat. Selanjutnya, pengertian P2K3. Pengertian P2K3. Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan instruksi kurang jelas, Mas. Halo? Saya ulang kembali. Pengertian P2K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Kriteria perusahaan yang wajib memenuhi dan membentuk P2K3. Yang pertama yaitu tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 atau lebih orang. Yang kedua yaitu tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan kurang lebih 100 orang atau perusahaan yang mengalami pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi tentang kebakaran, keracunan, dan penyiraman radioaktif. Fungsi dari P2K3. Yang pertama, untuk menghimpun dan mengelola data mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja di tempat kerja. Yang kedua, membantu, menunjukkan, dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai bahaya K3. Yang ketiga, membantu perusahaan. Yang keempat, membantu pimpinan perusahaan dalam menyusun kebijakan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higienis perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi kerja para pekerja. Tata cara pengajuan PP2K3. Untuk perusahaan atau pengurus yang berkeinginan mengajukan penerapan panitia pembinaan keselamatan kerja harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat permohonan pengesahan P2K3, melampirkan struktur P2K3, fotokopi sertifikat ahli. Kedua, melampirkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan.
Yang selanjutnya, fotokopi wajib lapor ke tenaga kerjaan terakhir perusahaan. Yang selanjutnya, audit K3. Dalam penerapan audit K3 terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, perbaikan dan peningkatan kerja. Yang terakhir, penilaian dan pengawasan penerapan SMK3. Pemantauan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dengan dilaporkan ke perusahaan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai standar pada perusahaan tersebut. Peninjauan SMK3. Pengusaha wajib melakukan peninjauan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi SMK3. Hasil peninjauan akan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kerja. Dalam perbaikan dan peningkatan kerja diatur terjadi sebagai berikut. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang ketiga, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Yang keempat, terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terminologi, epidemiologi. Yang keenam, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. Yang ketujuh, adanya pelaporan. Dan yang kedelapan, adanya masukan dari pekerja atau buruh. Penilaian dan pengawasan penerapan SMK3. Pada pengawasan penerapan SMK3 dilakukan dengan cara melalui audit. Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pembina Sektor Usaha, Gubernur atau Bupati atau wakil wali kota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3. Yang kedua yaitu pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan baik pusat atau provinsi atau kabupaten sesuai dengan pengawasannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan mohon satu persatu. Ya, silahkan ditanggapi. Mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum Mas Chandra. Nama saya Syahril Badarudin, ingin bertanya. Tadi kan ada penilaian K3 itu maksudnya bagaimana, sama ada nggak sih kriteria dari penilaian tersebut? Terima kasih. Penilaian kan kriteria. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Yang mau bertanya Mas Chandra. Bentar.
Boleh, silakan. Nama saya Rizky Solo, izin bertanya, apa tujuan utama dari P2K3? Terima kasih. Mungkin ada lagi atau saya akan berdiskusi dengan teman saya kelompok. Saya mau nanya. Boleh, silakan. Saya mau nanya, Jan. Iya. Saya Muhammad Irfan Setiawan, izin bertanya, apa saja elemen dari SMK 3? Untuk saat ini saya akan berdiskusi tentang pada kelompok kami untuk 3 pertanyaan tersebut. Ya, silakan ditanggapi dulu. Penilaian kriteria. Elemen. Selagi kami diskusi, apakah teman-teman bisa menanggapi atau menambahkan tentang materi yang kami berikan ini? Halo. Halo. Ya, Bapak. Aku tak jawab ceritanya. Permisi Bapak, mau izin membantu menjawab pertanyaan dari Irfan. Pertanyaannya tadi, apa Ya, saja silakan. dari SMK 3? Nah, untuk elemen-elemen yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan SMK 3 adalah yang pertama, kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan meliputi 1. Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya. 2. Penyedia jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk diikuti. Penilaian resiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan. Yang ketiga, pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Dan keempat, penyedia jasa wajib membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi persyaratan K3. Dan yang pertama kan
kebijakan, yang kedua perencanaan, yang ketiga meliputi penerapan dan operasi. Satu, sumber daya, struktur organisasi, dan bertanggung pimpinan puncak harus mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem manajemen K3. Yang kedua, operasi, pelatihan, apakah ada yang sekian jawaban dari saya. Apakah mohon maaf jika ada yang kurang. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Rizky, yaitu tentang apa tujuan dari P2K3. Tujuan dari P2K3 yaitu memberikan saran dan mempertimbangkan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3 berdasarkan Kak apa enggak zoom? Mohon maaf, apa ada terjadi gangguan. Oh. Sekarang wong dikasih uang jangan busuk. Lah mama ngomong aku wis tuku dhewe. Terus bukan ini aku tuku dhewe. Itu dulu. Aku malah. Mohon izin Bapak untuk melanjutkan dari saya. Nah, Pak Ulum. Mohon izin untuk tapi gak iso sing iku ya. jawaban saya. Kudu pernah masuk di dalam Pak ono versi lho Pak. Pak ono Ini nyambut gawe. di sekolah ini kamu di sana Kok nak mau lu? Hah? Tinggal tatanya ini. Iya. 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 Iya.
Kamu suka busi ya? Ya. Saya ngomong jam terus itu. Saya tentang mereka. Ada dengan kamu. Ya. Itu jamu kok dulu ini kan botol ini mau teh ini makan botol pernah nggak ada jodoh oh ini loh mas mereka sih di dukun tuh ya dulu dosa begini teman-teman dulu sama dia tuh penilaian Halo, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Ya, ini mau dilanjut. Iya Bapak, mau saya lanjut jawab. Ya wes silakan dilanjut. Pak Joko masih online nih, masih menyimak terus ya. Ya Pak. Ya silakan. Tadi sampai pertanyaan tanya jawab toh? Ya Bapak, sudah Iya, Pak. ada Ya wes dilanjutkan tanya jawab. Baik Bapak. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Rizky tentang apa tujuan dari P2K3. Tugas dari P2K3 yaitu memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada perusahaan mengenai masalah K3. Dan pada PPT kami sudah mencakup tentang fungsi dari tujuan K3 ya. Yang pertama, menghimpun dan mengolah data mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai K3, membantu perusahaan. Yang keempat, membantu pimpinan perusahaan dalam menyusun kebijakan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja kepada perusahaan. Sekian dari jawaban kami Mas Rizky. Apakah Baik, berkenan? terima kasih. Baik. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anwar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syahril Iya, Mas Anwar. tentang kriteria penilaian K3. Yang pertama, ada pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen. Kedua, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Recording in progress. Yang ketiga, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. Yang keempat, pengendalian dokumen. Kelima, pembelian dan pengendalian produk. Keenam, keamanan pekerja berdasarkan SMK3. Yang ketujuh, standar pemantauan. Yang kedelapan, pelaporan dan perbaikan kekurangan. Yang kesembilan, pengelolaan material dan perpindahannya. Yang kesepuluh, pengumpulan dan penggunaan data. Yang ke-11, pemeriksaan SMK3. Yang ke-12, yang terakhir, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Itu adalah kriteria penilaian K3. Terima kasih. Baik Mas Anwar, terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu sekali. Berapa lama pengauditan K3 pada satu perusahaan? Atau siapa yang berkenan mengaudit K3 pada SMK3 dan menjawab. Iya, gak apa-apa. Aku minta pertanyaan dah. Gak apa-apa.
Ngomong, Mbak. Sing ngomong. Aku nanya nih ya. Sik. Dia nanya. Kau jawab. Kamu kan Saya pindah ke lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Nama saya Muhammad Nasrullah Effendi. Ingin bertanya dari hal sambungan dari pertanyaan dari Mas Syafri tadi ya. Apakah ada tingkat penilaian penerapan SMK 3 yang bisa ditetapkan? Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya untuk menambahkan ya, mungkin apakah ada tingkat penilaian penerapan SMK 3 yang bisa ditetapkan? Iya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, izin bertanya. Ya, saya. Apa saja syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ahli K3? Terima kasih. Mohon izin untuk diulang, Mas. Apa saja syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ahli K3? Apa saja syarat dan kualifikasi penerapan K3? Apa mang pertanyaanmu apa? Oh, mau apa nih? Dulu PP aja. Tahun 2012. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Saya, Mas. Saya mau bertanya, Chan. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Saktiawan Yahya, izin bertanya. Berapa lama proses audit pada suatu perusahaan dan apa saja kriteria dalam audit K3? Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Azrul. Apakah ada tingkat-tingkatan yang sudah ditetapkan oleh PP nomor 50 tahun 2012? Jawabannya ada. Yang pertama adalah tingkat awal dengan pemenuhan terhadap 64 kriteria audit SMK 3. Yang kedua adalah tingkat transisi dengan pemenuhan terhadap 122 kriteria audit SMK 3. Yang ketiga adalah tingkat lanjutan dengan pemenuhan terhadap 166 kriteria audit SMK 3. Terima kasih. Saya Novi Nur Habibi. Baik, Mas, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama.
Thank you. Saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Mas Said tentang apa syarat dan kualifikasi untuk menjadi K3. Dalam penerapan suatu perusahaan untuk menjadi seorang ahli K3 yaitu melakukan training atau pelatihan tentang untuk menjadi ahli K3 muda yang untuk memenuhi persyaratan dari kementerian tentang memahami ISO 9001 dan 14 ISO dan memahami ISO terus dan memahami PP tentang SMK 3. Untuk mendapatkan ahli K3 muda bisa dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang ada. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Bagaimana Mas Said? Apakah bisa menerima atau ingin menambahkan lagi dari pertanyaan dari jawaban kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab lagi dari pertanyaan dari Mas Yudhistira tentang berapa lama proses audit K3. Pada suatu perusahaan tentang pengauditan dapat dilakukan secara internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Untuk eksternal perusahaan dengan melakukan pihak atau vendor lain untuk melakukan audit tentang perusahaan tersebut. Untuk internal yaitu pengauditan oleh para pekerja K3 pada suatu perusahaan. Untuk lamanya proses pengauditan tergantung pada perusahaan masing-masing. Mulai dari per 3 bulan, 6 bulan, atau per tahun. Sekian dari jawaban kami. Apabila teman-teman bisa menambahkan, bagaimana pendapatnya Mas Yudis? Baik Mas, bisa saya terima. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, 2 pertanyaan. Saya Chan. Saya Chan juga. Baik, Olive, silakan bertanya. Saya Olivia Tresvanani mau bertanya, bagaimana standar penerapan K3 melalui SMK 3? Standar penerapan bisa diulangi lagi Mbak Olivia. Bagaimana standar penerapan K3 melalui SMK 3? Satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi. Saya Chan mau bertanya. Silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, saya Muhammad Fikri izin bertanya. Pertanyaan yaitu mengapa diadakan pemantauan dan evaluasi kerja? Sekian, terima kasih. Maaf untuk saudara Fikri, bisa diulang dengan pertanyaannya. Mengapa diadakan pemantauan dan evaluasi kerja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana
standar penerapan K3 melalui SMK 3. Selagi kami mencari jawaban, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Mohon izin, mungkin saya bisa menambahkan pertanyaan dari Pak Olive, yaitu tentang tingkat penilaian penerapan SMK 3 itu bisa ditetapkan. Yang pertama, untuk tingkat pencapaian penerapan itu 0 sampai 59%, termasuk tingkat penilaian penerapan kurang. Yang kedua, untuk tingkat pencapaian penerapan 60 sampai 84%, termasuk tingkat penilaian penerapan baik. Yang ketiga, untuk tingkat pencapaian penerapan 85 sampai 100%, termasuk tingkat penilaian penerapan yang memuaskan. Mungkin itu yang bisa saya bantu. Jika ada kesalahan mohon ditambahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu barangkali nanti bisa ditambahkan masalah bendera ya. Jadi kalau prestasinya baik kan ada bendera di apa namanya gitu ya. Itu tingkat itu karena tingkat pencapaian itu ya. Coba nanti dicari ya. Baik Bapak. Ya, baik Bapak. Baik Bapak. Bagaimana Mbak Olive? Apakah memenuhi tentang pertanyaan dari Mbak Olive? Ya, bisa Chan. Mengapa diadakan pemantauan dan evaluasi SMK 3? Untuk Assalamualaikum, saya Muhammad Anwar. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fikri. Mengapa dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi SMK 3? Agar terhindarnya dari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau bertanya? Mungkin sudah bisa Bapak memberikan komentar tentang presentasi kami pada hari ini, Bapak. Permisi Bapak, mungkin Bapak bisa menambahkan dari presentasi kami hari ini. Benar kegiatan dosen yang Permisi Bapak. Atau ada teman-teman yang mau menambahkan tentang presentasi kelompok kami? Ya Mas Chandra, saya
sedikit memberi masukan. Tadi ada penulisan yang kurang tepat. Mungkin gitu aja. Terima kasih Mas Ariel Badarudin atas masukannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau memberikan masukan tentang presentasi. Ojo rek yo. Sopo Habibi tahu apa? Riandra tambah kon kayak masuk ini tentang penambahan materi SMK 3 tata cara pengauditan. Soalnya dalam K3 itu minimal perusahaan mempunyai SMK 3 itu perusahaan itu mempunyai ahli K3 umum terlebih dahulu. Terus setelah mempunyai ahli K3 umum, ahli K3 umum itu melakukan proses training terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi K3 tentang SMK 3. Pada setelah ya lo bagaimana? Mungkin Bapak bisa menambahkan tentang presentasi pada hari ini, Bapak. Ya, barangkali sedikit ya. Ya, Bapak. Sebenarnya tambahan Pak Joko sudah saya bentukkan dalam kuis. Oh. Kuisnya ada tahu ya? Nah, nanti itu kuisnya walaupun itu paling lambat kan masih besok pagi. Ini kan sebenarnya si siapa? Chandra ini kan sebenarnya kan besok pagi ya Chandra ya. Iya, Bapak. Ya, tapi ya enggak apa-apa maju. Jadi kalian kalau memang mau maju tapi sinkron silakan saja pokoknya teman-teman kompak Pak Joko insya Allah bersedia ya. Jadi misalnya kamu harusnya Kamis jadi Selasa boleh ya supaya bisa cepat selesai boleh ya. Nah, tambahan secara keseluruhan boleh dilihat dari kuis. Cuman ini ada hal yang penting yang perlu disampaikan untuk menggarisbawahi terkait SMK 3. SMK 3 itu yang sering bermasalah di lapangan itu adalah pengertian terkait dengan audit. Baik itu audit internal maupun audit eksternal. Ya, itu nanti kamu harus perdalam. Ya, kemudian yang kedua itu masalah kecuali audit itu adalah masalah P2K3 ya. Jadi P2K3 ini seringkali peranannya sangat penting ya, peranannya sangat penting. Nah, dengan ini dua hal itu harus betul-betul kamu kuasai terkait dengan keanggotaannya kalau P2K3, terus terkait dengan syarat-syaratnya. Terus kemudian masih ada di situ adalah perhitungan zero accident. Ya, nanti kamu hunting perhitungan zero accident. Jadi zero accident itu bukan berarti tidak ada kecelakaan. Ya, tapi itu dihitung dari zero accident itu dari loss of work, dari kehilangan jam kerjanya. Nah, itu saja yang ditambahkan oleh Pak Joko terkait dengan ini ya, terkait dengan Zoom meeting yang hari ini. Itu? Bapak, boleh ya, silakan kemudian hasil rekamannya. Izin bertanya, Bapak, tentang. Iya, silakan. Ini, Bapak. Apabila perusahaan itu mengalami kecelakaan kerja itu proses pengauditan itu biasanya bagaimana, Bapak? Atau pada bagian tersebut atau menyeluruh, Bapak? Atau tergantung dengan kalau audit kerjanya? Ya, kalau audit itu biasanya dikaitkan dengan tahunan. Jadi tidak setiap kali kejadian kecelakaan kerja langsung diaudit, tidak. Tapi itu adalah penyelidikan kecelakaan kerja. Itu bisa. Jadi bukan audit. Kalau audit itu tahunan, ya. Tapi kalau penyelidikan kecelakaan kerja ya setiap terjadi kecelakaan kerja, ya itu. Nah, ini dasarnya dari apa? Dari perusahaan itu ada kewajiban untuk lapor, namanya wajib lapor. Coba nanti kamu hunting dengan kata kunci wajib lapor perusahaan. Nah, itu nanti merujuk kepada SMK 3 ya.
wajib lapor. Pakai kata kunci wajib lapor. Itu nanti ada tata caranya, ada formnya harus diisi dan seterusnya. Wajib lapor. Jadi setiap kali ada kecelakaan kerja harus ada wajib lapor, maka itu lapor dia. Ya, penanganannya bagaimana, kehilangannya berapa jam dan seterusnya ada formnya yang harus diisi oleh perusahaan. Hanya saja memang kadang-kadang perusahaan itu meskipun sudah diwajibkan lapor kayak gitu, tapi dia tidak melaporkan. Oleh karena itu tugasnya P2K3 yang ada di dalam itu untuk mendorong adanya wajib lapor itu. Ya. Jadi bukan audit. Kalau audit nanti tahunan. Kalau itu adalah penyelidikan kecelakaan kerja. Ya, itu setiap kali terjadi kecelakaan kerja. Oke? Ya, Bapak. Izin bertanya lagi, Bapak. Ya. Untuk PP nomor 5 tahun 1970 itu masih digunakan apa tidak, Bapak? Tentang yang kebijakan perusahaan yang mendapat sanksi itu, Bapak. Mengingat sanksinya itu sangat rendah, Bapak. Tentang cuma denda. Iya. Denda 300.000. Iya, jadi gini, maka dari itu di dalam pertanyaan yang pertama undang-undang itu saya sampaikan kelemahannya apa, ya, kemudian solusinya bagaimana. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu, Undang-Undang Nomor 1 itu masih dipakai. Nah itu sudah tidak layak lagi sebenarnya. Nah oleh karena itu ada peraturan-peraturan yang lain. Saya tidak tahu mengapa pemerintah kok belum mengamandemen sampai sekarang. Ya, kok belum diamandemen itu sampai sekarang. Padahal itu kan menguntungkan perusahaan, merugikan pekerja. Tapi sampai sekarang, oleh karena itu di dalam refleksinya saya minta untuk mengeksplorasi kelemahan banyak sekali kelemahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu, karena memang sudah tahun 70 barangkali 30 tahun ditambah 21, 51 tahun sampai sekarang. Nah, sudah lapuk, sudah perlu diganti dengan situasi yang sekarang, terutama sanksinya cuma bayar 100.000 kalau melanggar. 100.000 kalau melanggar kan ya. Harga itu ya, oleh karena itu lah ya refleksinya di situ kalau misalnya pengadilan meminta dia 200.000 kan melanggar undang-undang pengadilan kan gitu. Misalnya ada orang celaka, kemudian sama pengadilan dijatuhi denda 200.000. Nah, maka kemudian hakimnya bisa diklaim ini di undang-undang masih berlaku 100.000. Gitu. Oleh karena itu di dalam refleksi saya minta kamu mengeksplorasi semua, tahu persis kelemahan undang-undang itu, sehingga nanti kalau mau menjadi pegawai di sana maka bisa merevisi undang-undang itu. Gitu ya. Oke, itu merupakan refleksi supaya kalian tambah pandangan terkait dengan undang-undang. Boleh tanya lagi, Bapak? Ya, silakan. Untuk mengenai urutan dari perusahaan untuk mendapatkan SMK 3 atau perusahaan harus melalui pekerja yang mendapatkan sertifikat dari K3 umum. Itu harus ujian. Nah ini kalian tidak usah khawatir. Nanti di akhir tahun kalian kuliah itu akan ujian sertifikasi UM. Ya Bapak. Ya Bapak. Kalau nanti kamu lulus, jadi nanti kalau sertifikasi kalian milih itu. Oleh karena itu file-file yang kamu kumpulkan hari ini terus mantan chatting-chatting itu jangan sampai hilang. Karena pengujinya nanti Pak Joko sendiri. Sehingga ya itu pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya berikan itu. Lulus kamu ya dapat sertifikat K3 umum yang ditandatangani oleh negara. Ya, nanti di akhir semester. Oleh karena itu yang materi dari Pak Joko sama pertanyaan level itu jangan sampai hilang ya. Nanti ada kuis-kuis jangan sampai hilang. Nanti itu keluar lagi dan itu dipakai untuk mendapatkan sertifikasi K3. Nah, nanti yang nguji kan Pak Joko. Ya. Itu sertifikat nasional itu, ya. Berarti nggak pakai. Jadi kamu memang sudah diprogram. Nggak pakai untuk ikut lagi di lembaga pelatihan lagi ya Pak ya. Untuk dari. Oh, nggak usah ya sudah itu sertifikat resmi. Nah itu sudah resmi, nggak usah pakai lagi. Kecuali kalau kamu akan meningkatkan.
Meningkatkan menjadi Meningkatkan dari yang umum menjadi yang khusus. Kayak HSE plan gitu ya Pak. Ya, kamu nanti kalau sudah misalnya punya itu ingin meningkatkan, oh saya mau spesialisasi khusus kebakaran, ya boleh diambil. Tapi kalau yang dari Pak Joko nanti dari UM sudah ada itu. Ya? Ya, oke sementara gitu ya. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, wis. Nah, yuk terima kasih semuanya. Pak Joko live ya. Ya Bapak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Nani? Wes mari. Mari ngene jam 4 lho ya. Pak Didin. Zoom Rajan. Iya, Zoom. Yo kita. Ya mulai. Kok ditambah iki berarti? Apa? Tentang iki ya sing jare wong emang apa tingkat-tingkatane. Pesonan ini. Iya. Asline iki lho mek karek ngopi aku. Aku ketau melok pelatihan karek ngopas tok. Aku tentang apa itu? Tentang apa? Kopi ya, If. Iku lho. Bajingun. Terima kasih saja. Iya. Terima kasih. Oke. Bukan. Mau dari foto produk kita. Bukan. Iya. Ini gue udah apa yang teh apa? Jelas bayaran kopi ya kurang iklan lah. Kopi ini paling loh 15.000. Iklan semuanya ya kurang. Takono semuanya oleh takdir. Ayo, takono. Woi, proto Gonzales. Iya, Ose. Gas keren. Saiton. Ini liga Pak, bentar. Liga. Kamu berapa menit lagi nih? Jalan dulu. Ayo. Bah, lagi Bah. Lagu kritik. Oh, lagu. YouTube kok ngemas. Sampai POC kak itu. OOC. Gara-gara bayar langsung dapat nada.